Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mengkaji kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khwail. Pertemuan kita kali ini membahas bab al-kufru dan an-nifaq. Yang pertama penulis katakan al-kufru. Ta'rifuhu definisinya adalah lughatan secara bahasa, maknanya adalah as-satru wa taqtiyatu, yaitu menutupi. Jadi kufur secara bahasa menutupi dan menutupi. As-satru wa taqtiyah sama. Wa syar'an adapun menurut syariat titul islami, dia adalah lawan dari Islam. Kemudian anwa'uhu, yaitu jenis-jenis kekufuran, nau'ani, ada dua, kufrun akbaru, yang pertama kufur besar dan yang kedua kufrun asgharu, kufur kecil. Al-kufrul akbaru, pembahasan yang pertama kufur besar. Wa fihi masailu, ada beberapa masalah. Ta'rifuhu definisinya huwa adamul imani billahi wa rusulihi. Orang dikatakan al-kufrul akbar, kufur besar, apabila adamul imani billahi wa rusulihi, tidak beriman kepada Allah dan para rasulnya. Sawa'un kana ma'ahu takdibun aw lam yakun ma'ahu takdibun. Sama saja apakah disertai sikap takdzib, mendustakan ataupun tidak. Pokoknya tidak beriman kepada Allah dan Rasul termasuk al-kufrul akbar. Hukmuhu, hukumnya yakhruju minad dini wal millati, pelakunya keluar dari Islam, keluar dari agama. Anwa'uhu, kemudian jenis-jenis al-kufrul akbar. Khamsatun, ada 5. Yang pertama kufrut takdibi, yaitu kufur karena mendustakan. Ad-dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, Allah katakan wa man adlamu, siapakah yang lebih dolim, mimman iftara 'ala Allahi kadiban, dibandingkan orang yang mengada-adakan untuk Allah kedustaan, au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu, atau mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukankah neraka jahannam itu tempat untuk orang-orang kafir? Maka di dalam ayat ini Allah katakan, yaitu wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Kadiban au kadzdzaba bil haqq. Jadi siapakah orang yang lebih dolim dibandingkan orang yang mengada-adakan dusta untuk Allah atau mendustakan kebenaran, lamma ja'ahu, ketika datang kepadanya. Maka ini kufrut takdzib. Baik, yang kedua kufrul ibai wal istikbari ma'at tasdiki, itu kufur karena seorang dia berpaling, sombong meskipun dia membenarkan. Jadi berpaling dan sombong. Ad-dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, Allah katakan wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, fasajadu illa iblisa, maka semua malaikat itu sujud kecuali iblis. Kenapa iblis gak mau sujud? Aba wastakbaro, dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang kafir. Maka disebutkan aba wastakbaro karena enggan, karena sombong, karena menolak, karena sombong, merasa lebih baik dibandingkan Nabi Adam sehingga dia tidak mau sujud kepadanya. Dan Allah katakan wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang kafir. Maka ini disebut kufrul iba wal istikbar, meskipun membenarkan iblis. Yang ketiga kufrul syakki wa huwa kufrul dhanni, yaitu kufur karena ragu-ragu. Disebut juga dengan kufrul dhann, karena ragu-ragu. Wa dalilu, dalilnya Allah katakan wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsi,
maka dia masuk ke dalam kebunnya dan dia termasuk orang yang mendolimi dirinya sendiri. Qala, dia mengatakan, ma adunnu an tabida hadhihi abada. Maka aku tidak pernah mengira kebunku ini akan, yaitu an tabida hadhihi abada, yaitu akan kekal selama-lamanya. Dia mengira kebunnya tersebut akan tetap kekal. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah, dan aku menyangka bahasanya hari kiamat tidak akan terjadi. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba, dan apabila aku dikembalikan kepada Rabbku, sungguh aku akan mendapati balasan yang jauh lebih baik dibandingkan kebun ini. Qala lahu sahibuhu, maka berkata kepada orang ini, yaitu sahabatnya, wahwa yuhawiru, tatkala dia bercakap-cakap dengannya, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah engkau ingkar, engkau kufur dengan Allah yang telah menciptakanmu dari tanah, thumma min nutfah, kemudian dari nutfah, thumma sawwaka rajula, kemudian menjadikan kamu seorang laki-laki. Lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada, akan tapi dia adalah Allah Rabbku dan aku tidak akan menyekutukan Rabbku dengan siapapun juga. Maka ini kufru syak, itu kufru ragu-ragu. Dia katakan, wa ma adunnu sa'ata qa'imah, aku menyangka hari kiamat tidak akan terjadi, ragu dengan terjadinya hari kiamat. Maka ini kufru syak. Kemudian yang keempat, kufrul i'radi, yaitu kufur karena berpaling. Wad dalilu, Allah katakan, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun, dan orang-orang yang kufur mereka berpaling dari peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Maka mu'ridun, i'rad. Yang kelima, kufrun nifaq, kufur nifaq. Wad dalilu, dalilnya Allah katakan, dzalika bi annahum amanu thumma kafaru, kepada orang-orang munafik. Yang demikian disebabkan karena mereka beriman kemudian mereka kufur. Fatubi'a ala qulubihim, maka hati-hati mereka ditutup, fahum la yafqahun, dan mereka tidak memahami. Maka ini kufrun nifaq. Jadi mereka dulunya yaitu beriman tapi mereka kemudian kufur, maka Allah tutup hati mereka. Ini 5 perincian al-kufrul akbar. Baik, yang kedua, al-kufrul asgharu, kufrul asghar, wa fihi masailu, ada beberapa poin. Ta'rifuhu, definisinya. Yang pertama, apa itu kufur asghar? Kullu maksiatin, semua maksiat, warada fil kitabi wa sunnati tasmiyatuha kufron, yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahwasanya maksiat tersebut dinamai dengan kekufuran. Walam tasil ila haddil kufril akbari, dan tidak sampai kepada derajat kufur akbar. Tidak sampai kepada kufur akbar. Di semua maksiat yang dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah disebut dengan kekufuran, tapi tidak sampai derajat kufur akbar. Ini namanya al-kufrul asghar. Baik, hukmuhu, hukumnya muharramun, haram. Wa kabiratun min kabairid dunubi, termasuk salah satu dosa besar. Lakinnahu la yakhruju sahibuhu min millatil islami, namun yaitu pelakunya tidak keluar dari agama Islam. Jadi kufur asghar tidak mengeluarkan seorang dari Islam, beda dengan al-kufrul akbar. Amthilatuhu, contohnya, kufrun nikmati, kufur nikmat, ingkar terhadap nikmat Allah. Allah katakan, fakafarat bi an umillah, maka dia kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, qitalul muslimi li akhihil muslim, yaitu seorang muslim membunuh saudaranya muslim yang lain. Nabi katakan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim adalah tindakan fasik dan membunuhnya merupakan kekufuran. Maka ini apa yang dimaksud kufur di sini? Kufrun asghar. Yang ketiga, at-ta'nu fil ansabil akharina, ini mencela nasab orang lain, mencela keturunan orang lain. Maka ini termasuk kufrun. An-niyahatu 'alal mayyiti, menangisi mayit secara berlebihan.
Yang ini menunjukkan ketidaksabaran dia dan dia memprotes takdir Allah. Ini namanya niyahah. Maka Nabi katakan ithnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua hal yang ada pada manusia dan keduanya adalah kekufuran. Yang pertama at-ta'nu fin nasabi, mencela nasab, mencela keturunan. Si fulan anak ini dan itu dicela. Wan niyahatu 'alal mayit. Yang kedua niyahah terhadap mayit, menangisi mayit secara berlebihan. Yang ini merupakan indikasi dia tidak menerima takdir Allah, bahkan memprotes takdir Allah. Maka ini termasuk kekufuran. Baik, kemudian bab kedua an-nifaq, nifaq. Ta'rifuhu, jadi definisinya lughatan secara bahasa, ikhfa'u syai'i wa ikmaduhu, menyembunyikan sesuatu, itu nifaq. Wa ikmaduhu, dan menyembunyikannya. Jadi menyembunyikan sesuatu. Wa syar'an, adapun secara syar'i, idharul islami wa ikhfa'ul kufri wa syarri, menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Ini namanya nifaq. Anwa'un nifaqi, pembagian atau jenis-jenis nifaq. Nau'ani, ada dua, nifaqun akbaru i'tiqadiyun, nifaq besar, nifaq i'tiqadi. Yang kedua nifaqun aswaru amali. Jadi nifaq aswar al-amali. Baik, wa ilaika bayanuhuma, maka penjelasan keduanya. Yang pertama an-nifaqu al-i'tiqadi, nifaq i'tiqadi. Ada istilah nifaq i'tiqadi, ini nifaq akbar. Fihi masailu, ada beberapa masalah. Yang pertama ta'rifu, definisinya, huwan nifaqul akbar, adalah nifaq akbar, alladhi yadharu sahibuhul islamu wa yubtinul kufra, atau alladhi yadharu sahibuhul islama wa yubtinul kufra, yaitu pelakunya menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Ini disebut an-nifaq al-i'tiqadi. Nifaq besar. Hukmuhu, apa hukumnya? Mukhrijun minad dini bil kulliyati, hukumnya mengeluarkan dari agama Islam secara keseluruhan. Maka orang-orang munafik yang dia nifaknya nifak i'tiqadi, ini pelakunya menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, ini mukhrijun minad dini bil kulliyati, keluar dari Islam. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nari, dan pelakunya berada di dalam kerak neraka yang paling bawah. Anwa'uhu, jenisnya sittatu anwa'in, ada 6. Yang pertama takdzibur rasuli sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua takdzibu ba'di ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga bugdur Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang benci kepada Nabi, membuat status yang melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya nifaq i'tiqadi, keluar dari Islam. Bahaya ini. Yang keempat buktu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci sebagian yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu sebagian menurut dia berat tapi dia benci. Syariat tertentu, misalkan syariat pakai hijab syar'i bagi laki-laki, dia harus misalkan celananya di atas mata kaki, atau kalau punya jenggot maka dilarang untuk dipotong misalkan. Dia membenci sebagian yang datang dibawa oleh Nabi, maka ini bisa keluar dari Islam. Yang kelima yaitu orang yang senang bin khifad di dini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia senang dengan mundurnya agama Rasul, rendahnya agama Nabi, senang Islam kalah. Ini bahaya. Yang keenam al-karahiyatu lintisari dini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak suka apabila agama Nabi itu menang.
tidak suka apabila Islam itu menang, Islam berjaya. Nah, ini semuanya nifaq i'tiqadi. Dan an-nifaqul amali, nifaq amali, wa fihi masailu, ada beberapa masalah. Yang pertama ta'rifuhu, definisinya. Huwa amalu syai'in min a'malil munafiqina. Itu amalan atau salah satu dari amalan-amalan orang munafik, ma'a baqa'il imani fil qalbi, namun keimanan yang ada di dalam hati itu tetap ada pada orang tersebut. Jadi seorang mengamalkan salah satu ciri orang munafik, namun tetap ada keimanan dalam hatinya. Hukumnya la yukhraju minal millati, tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Lakinnahu muharramun, tapi hukumnya haram. Wa min kabairid dunubi, termasuk dosa besar. Wa sahibuhu yakunu fihi imanun wa nifakun, maka pelakunya berarti di dalam hatinya ada keimanan dan kemunafikan. Wa idza kathura, apabila kemunafikan itu banyak, soro bisa babihi munafiqan khalisan, bisa menyebabkan orang tersebut menjadi munafiqan khalis, munafik tulen. Maka hati-hati, meskipun itu nifaq amali tapi hati-hati. Amthilatun alaihi, contohnya al-kadhibu fil hadis, yaitu dusta ketika bicara. Maka Nabi katakan idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Ihlaful wu'udi, mengingkari janji. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mengingkari. Khiyanatul amanati, mengkhianati amanah, tidak amanah. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia berkhianat. Yang keempat al-fujuru fil khusumati, yaitu bersikap zalim tatkala bermusuhan. Wa idza khasama fajara, apabila dia bermusuhan dia berbuat zalim, berbuat fajir. Kemudian al-udru fil uhudi, yaitu seorang al-ghadru fil uhudi, itu dia ingkar janji juga. Wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia mengingkari. Maka ini sama. Ini hampir mirip dengan poin yang kedua. Baik, kemudian yang keenam at-takasulu anis sholati ma'al jama'ati fil masjid, malas salat berjamaah di masjid. Jadi di antara ciri orang munafik malas salat berjamaah di masjid. Maka Allah katakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka berdiri salat maka malas. Yaitu siapa mereka? Orang-orang munafik. Dan yang kedua ar-riya'u fil a'mali sholihati, riya ketika beramal soleh. Maka orang-orang munafik kalau berdiri salat malas, yura'unan nas, seandainya berdiri pun riya di hadapan manusia. Maka ini ciri-ciri nifaq amali, ada 7. Jadi wallahu a'lam bishawab, demikian pembahasan ringkas kita terkait al-kufru wan nifaq. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.